Runa. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat kembali beribadah walaupun secara online dan dalam kondisi pandemi, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita melaksanakan ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Untuk lagu pembukaan kita akan angkat dari Kidung Jemaat 10. Pujilah Tuhan Sang Raja, bait yang pertama dan juga yang kedua. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa, kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada pada hari ini Tuhan untuk beribadah online Tuhan. Tuhan, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini Tuhan, namun kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami Tuhan, sehingga kami boleh siap untuk memuji, memuliakan, dan juga mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Tuhan kiranya mau berkati agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Teman-teman, sekarang kita akan membaca Mazmur dari Mazmur Puji-pujian Mazmur 51 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-15. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan,
karena keselamatan yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Demikian pembacaan Mazmur. Kita akan meresponnya dari Kidung Jemaat 240A, Datanglah ya Sumber Rahmat. Bait yang pertama dan juga yang kedua. Shalom adik-adik Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, kakak ajak kita semua untuk berdoa, untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada minggu hari ini kami dapat boleh masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terlebih kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kami bacakan dari Alkitab. Kiranya Tuhan tuntun dan sertai di sepanjang pemberitaan firman ini Tuhan, agar kami dapat memahami dan kami dapat mengerti maksud dari firman-Mu Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini Tuhan. Biarlah roh Tuhan turun ke dalam hati dan setiap pikiran kami untuk kami dapat menerima, dan kami akan lakukan firman-Mu itu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, jadi pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-29. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-29. Kakak akan bacakan untuk kita semua, hanya 2 ayat saja. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah pembaca firman Tuhan. Ya, jadi kembali lagi kita membaca dari kitab Yoel yang di minggu sebelumnya kakak sudah sampaikan mengenai bagaimana bangsa Israel, ya, khususnya yang ada berada di kerajaan selatan yaitu orang-orang Yehuda, merasakan penderitaan karena akibat wabah dari belalang yang menghabisi semua tanaman-tanaman
yang dibutuhkan untuk kebutuhan orang-orang pada saat itu. Sungguh mengerikan sekali ketika wabah tersebut sudah tersebar kemana-mana, yang mengakibatkan banyak sekali kesusahan di mana-mana, kelaparan, tidak bisa menghasilkan, dan lain hal. Masih banyak lagi akibat dari wabah belalang tersebut. Dan kita baca juga kemarin bahwa wabah itu terjadi bukan semata-mata karena bencana alam, tetapi itu ada maksud Tuhan di dalam wabah tersebut. Itu bagaimana supaya bangsa itu, orang-orang itu dapat bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa di sini Tuhan bukannya bermaksud jahat, ya, tetapi Tuhan akan menggunakan cara supaya umatnya kembali kepada Dia, kembali kepada awal mula bagaimana tujuan manusia hidup di dunia ini, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Tapi untuk yang ini, yang kita baca di pasal yang kedua ayat 28-29, kalau kita baca secara sekilas, itu bagaimana Roh Tuhan akan turun ke bangsa tersebut ketika mereka sudah mengalami wabah belalang itu. Di sini kita lihat bahwa Tuhan itu bukannya tidak mengasihi bangsa itu, bukannya Tuhan jahat kepada bangsa itu, tapi ada rencana Tuhan di dalam setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan terkhususnya bangsa Yehuda. Ya. Dikatakan bahwa kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua manusia itu siapa? Ayat selanjutnya lagi, setiap orang-orang dewasa, bahkan anak-anak muda, dan juga para hamba-hamba, mereka semua akan mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus, ya, pencurahan Roh Tuhan yang akan terjadi ketika bangsa Israel sudah bertobat. Jadi ada feedback positif yang Tuhan berikan ketika kita mau berbalik kepada Tuhan. Berbalik jalannya dari yang tadinya menikung kemana-mana, ya kan? Belok kanan, belok kiri. Nah, sekarang Tuhan kasih kesempatan supaya jalan lurus, dan Tuhan kasih berkat, yaitu melalui pencurahan Roh. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak mengasihi kita. Tidak, ya. Kita percaya bahwa iman yang kita miliki, ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus saja yang hadir ke dunia ini, Dia menebus dosa kita semua, ya. Kita bisa lihat betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Betapa Tuhan sangat peduli dengan kehidupan kita. Betapa Tuhan tidak mau melihat kita menjadi umatnya yang tidak berharga. Mengapa? Karena kita diciptakan segambar dan serupa menurut rupa Allah. Ya. Jadi itulah sebabnya Tuhan bisa mengadakan banyak sekali hal-hal yang terjadi khususnya bagi umat-umatnya yang mungkin jalannya itu sudah salah, jalannya itu tidak sesuai dengan apa yang maunya Tuhan. Tuhan bisa buat semuanya itu. Tuhan bahkan bisa membalik orang yang jahat bisa menjadi baik. Khususnya kita sebagai orang Kristen yang harus kita ketahui bahwa kita mengasihi Tuhan bukan karena kita ini adalah
umatnya, tetapi karena Tuhanlah yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi gitu adalah sesuatu hal yang beda. Ya. Bukan kita dahulu yang mengasihi Tuhan. Tuhanlah dahulu yang mengasihi kita. Makanya kita perlu mengasihi Dia. Ada beberapa tujuan dari pencurahan Roh Tuhan ini. Yang pertama, agar umat yang dituntun Roh Tuhan untuk tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Nah itu ya, dosa itu banyak macamnya ya. Setiap perbuatan dosa adalah hal yang tidak disukai oleh Allah. Jadi harus disadari ya, supaya kita tidak melakukan dosa-dosa yang sama. Dosa-dosa yang terus-terusan itu aja. Ya. Dan itu pun harusnya bisa kita lewati ketika kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Memang tidak gampang untuk menjalani hidup ya. Karena manusia yang hidup di dunia ini adalah manusia yang penuh dengan masalah. Kakak punya masalah, kalian juga punya masalah, punya pergumulan dan hal lainnya. Berbeda, orang yang tidak punya masalah hanyalah orang yang bukan hidup di dunia ini. Maksudnya sudah kembali ke alamnya, sudah kembali kepada Tuhan. Mungkin itu tidak ada masalah lagi. Tetapi ketika kita masih hidup di dunia ini, kita masih akan terus banyak sekali menghadapi banyak pergumulan dan masalah. Dan itu harus perlu kita aminkan, karena ada tujuannya dari setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita semakin kuat, supaya kita semakin bergairah di dalam menghadapi hidup ini dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu makanya Tuhan mengizinkan masalah itu hadir. Supaya apa? Supaya Tuhan mau melihat betapa besar iman kita kepada Dia. Yang kedua, tujuan dari pencurahan Roh Tuhan agar kekuatan Tuhan menyertai umatnya sehingga saat menyadari bahwa Tuhan selalu bersama dengan mereka. Jadi di sini juga Tuhan tekankan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan selalu ada. Yang meninggalkan Tuhan justru bukan Tuhan. Maksudnya yang meninggalkan itu bukannya Tuhan, tetapi umatnya. Umatnya yang selalu saja melakukan pelanggaran. Ketika sedang dalam masalah baru datang kepada Tuhan. Kalau lagi senang boro-boro datang kepada Tuhan. Ya. Jadi selalu andalkan Tuhan di dalam setiap keadaan kita. Bagaimanapun situasi kita harus terus datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menjadi fokus utama kita. Bukan yang lain, bukan sesama kita. Tuhanlah yang nomor satu dalam kehidupan kita. Dan itu harus perlu kita garis bawahi. Ya. Dan juga kalau kita tarik dari kehidupan kita saat ini juga, kita harus ambil pelajaran dalam setiap momen atau peristiwa yang terjadi sekarang ini. Khususnya di dalam kehidupan yang akan datang. Seperti halnya kalau kita lihat dan kita baca di media sosial akan dilaksanakan, yaitu new normal. Ya, new normal artinya apa? Kembali ke aktivitas semula dengan gaya hidup yang baru. Berdampingan dengan masalah kita saat ini, yaitu virus COVID-19. Dan ini adalah suatu tantangan yang sangat berat kakak pikir. Karena apa? Karena ini adalah mungkin suatu hal yang cukup fair. Karena apa? Karena pemerintah pun tidak bisa terus-menerus membatasi rakyatnya untuk melakukan apapun. Ya.
Kalau kita lihat dari sisi pemerintah, melihat dari sisi ekonominya, kehidupan masyarakat, banyak hal yang perlu dipikirkan. Dan mungkin inilah jalan yang terbaik melalui pelaksanaan new normal ini. Bagaimana kita akan hidup berdampingan dengan virus COVID-19 yang saat ini belum ada obatnya atau belum ada vaksinnya. Jadi bagi kakak dan juga kalian semua adik-adik teruna, ketika nanti sudah akan kembali seperti semula, kakak harapkan kita semua tetap jaga diri baik-baik. Kita lihat apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Batasi diri kita supaya tidak akan terjadi sesuatu yang dapat merugikan diri kita sendiri. Melalui peristiwa saat ini juga, kita harus tarik juga apa sih tujuannya. Kok kenapa bangsa kita ini, dunia kita ini mengalami hal seperti ini, dilanda virus COVID-19, COVID-19. Mungkin ada maksud Tuhan di situ juga. Seperti halnya bangsa Israel, orang-orang Yehuda, untuk dapat kembali kepada Tuhan, bertobat, koreksi diri, apa yang tidak baik diperbaiki, apa yang kurang harus ditingkatkan, terlebih melalui iman kita kepada Tuhan. Jadi jangan kita lengah, jangan kita merasa bahwa kita ini hidup dunia ini hanya sendiri. Kita harus bisa bersosialisasi dengan sesama, ya. Supaya apa? Supaya antara kita dengan sesama kita, keluarga kita, teman kita akan mengalami yang namanya pencurahan Roh Tuhan. Ketika pertobatan itu sudah terjadi, maka Roh Tuhan akan dicurahkan bagi kita. Berkat-berkat Tuhan akan turun di dalam kehidupan kita. Jadi kakak harapkan kalian semua dapat mengerti mengenai melalui tema firman kita di pada minggu hari ini, ya. Kakak percaya bahwa setiap kita umat-umatnya yang sudah dipilih ini, kita adalah bangsa umat pilihan Allah. Hidup bersama Tuhan itu sangat enak. Sangat enak. Tetapi terkadang kita itu, kita sudah mengalami berkat Tuhan, kadang kita lupa bersyukur, kadang kita lupa berterima kasih kepada Tuhan. Coba untuk sekarang, mari kita perbaiki semuanya itu, untuk kita dapat menjalani hari ke depan yang lebih baik bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah Roh Tuhan akan terus hadir di dalam setiap hidup kita, menerangi setiap perjalanan kehidupan kita dimanapun kita berada. Mungkin hanya itu aja yang bisa kakak sampaikan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur Tuhan bahwa di kesempatan yang singkat ini Tuhan, kami dapat boleh membaca firman Tuhan yang kami bacakan dari kitab Yoel ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Tuhan akan hadir di setiap kehidupan kami Tuhan, ketika kami dapat menjalani perjumpaan dengan Tuhan di dalam kehidupan kami, hingga kami nantinya dapat kembali kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan selalu kuatkan iman kami Tuhan, selalu jaga hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami dapat menghindari setiap bisikan-bisikan roh-roh jahat Tuhan. Biarlah itu semua kami patahkan hanya di dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Kiranya rencana-Mu Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami akan kami rasakan Tuhan, dan kami dapat melihat bahwa kuasa-Mu Tuhan hadir nyata di dalam kehidupan iman kami ketika kami mau menyerahkan diri kami hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu saja ya Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.
Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Alice di sini. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita siapkan hati kita, tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang terkasih dalam surga, semua syukur terima kasih Bapa bahwa di pagi hari ini Engkau masih memberikan kami hari baru, hati yang baru, nafas kehidupan yang baru ya Bapa. Kami sudah boleh melewati minggu-minggu kami, terlebih di minggu ini, itu karena kuat kuasa-Mu ya Bapa, bukan karena diri kami sendiri ya Bapa, tetapi kami rasakan dengan betul bahwa ada penyertaan-Mu yang tak pernah putus-putusnya bagi kami. Dan saat ini kami pun mengucap syukur bahwa di hari ini kami boleh kembali lagi ke dalam persekutuan kami di ibadah hari Minggu pelayanan teruna untuk mendengarkan, memuji serta memuliakan nama-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar dan pemberita firman-Mu, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, melalui firman yang boleh kami dengarkan, melalui kakak layan kami, Kak Lilan, ataupun dari Bapak Penatua Lilan Funai di sini ya Bapak. Bapak, kiranya firman itu boleh berdiam dalam hati kami satu persatu ya Bapak. Ya Bapak, di saat ini kami juga menyampaikan doa syafaat kami ya Bapa. Kami berdoa untuk pergumulan gereja kami GPIB Cipecang di sini ya Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Wasti sebagai ketua majelis jemaat kami beserta seluruh diaken, penatua, komisi, pelkat-pelkat yang ada, tak lupa juga staf gereja hingga koster gereja serta keamanan yang sudah boleh ada hingga saat ini ya Bapa. Melalui mereka biarlah karya penyelamatan-Mu di muka bumi ini makin dapat kami rasakan ya Bapa. Bapa, berkatilah mereka dengan kesehatan, limpah berkat-Mu serta hikmat daripada-Mu ya Bapa. Biarlah mereka boleh terus berkarya, mendedikasikan diri dalam pelayanan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga boleh berdoa untuk negara kami tercinta, Indonesia ya Bapa. Bapa, kiranya kami juga boleh berdoa untuk Bapak Presiden kami beserta wakilnya, seluruh jajaran menteri, kabinet, sampai hingga RT RW di sekitar kami ya Bapa. Bapa, Engkau juga boleh berikan mereka kesehatan, Engkau berikan mereka hikmat, biarlah melalui mereka kepemimpinan kami sampai dengan lingkungan sekitar kami dapat merasakan kenyamanan, ketentraman sebagai anggota dari negeri kami Indonesia tercinta ya Bapa. Biarlah kami boleh merasakan kedamaian. Bapa, kami juga boleh berdoa untuk sekolah kami yang mungkin pada saat ini kami hanya dapat bertemu ibu bapak guru kami melalui media sosial untuk belajar ya Bapa. Dimanapun mereka berada, kiranya Engkau juga boleh berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat. Biarlah melalui mereka kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berpengetahuan ya Bapa, yang boleh mengaplikasikannya dalam hidup kami hari lepas hari. Ya Bapa, izinkanlah kami boleh kembali normal lagi dalam pendidikan kami ya Bapa, merasakan secara langsung berkumpul bersama teman-teman kami di sekolah. Ya Bapa, tak lupa juga kami berdoa untuk satuan tugas gugus terdepan untuk menangani pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kesabaran hati serta hati untuk melayani dengan sepenuhnya ya Bapa untuk kami di sini. Ya Bapa, kiranya Engkau berikan mereka kesehatan dan keteguhan hati yang sungguh-sungguh luar biasa, terutama kesehatan ya Bapa. Mungkin mereka dalam keadaan lemah tubuh, Engkau juga boleh dampingi, Engkau berikan selalu kesehatan.
Juga Engkau boleh berkati keluarga yang sudah mereka tinggalkan ya Bapa, untuk mereka boleh melaksanakan tugas mulia tersebut ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk orang-orang yang ada dalam kelemahan tubuh akibat pandemi COVID-19 ataupun bukan ya Bapa. Izinkan mereka boleh melihat pengharapan bahwa Engkau adalah tabib di antara segala tabib. Melalui Engkau ya Bapa, mereka akan dipulihkan, baik itu melalui kesehatan ataupun selebihnya ya Bapa. Engkau boleh jamah satu persatu dari mereka sakit penyakit yang boleh mereka hadapi melalui tangan-tangan medis yang boleh ada di sekitar mereka, keluarga, obat-obatan ya Bapa. Biarlah melalui hal tersebut Engkau boleh memulihkan mereka dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga boleh berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa untuk mereka yang boleh bersama-sama dengan kami. Melalui mereka kami merasakan bahwa tangan pengasihan-Mu kepada kami tiada henti dan putus-putusnya ya Bapa. Berikanlah mereka selalu kesehatan, hikmat daripada-Mu, berkat yang berlimpah ya Bapa. Biarlah melalui mereka kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran akan segala perintah-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga boleh berdoa untuk kakak-kakak layan, kakak-kakak layan yang boleh ada dalam persekutuan teruna di GPIB Cipecang ya Bapa. Terkhusus kami berdoa untuk Kak Clinton, Kak Berliana, Kak Tusti, Kak Yuni, Kak Theo, Kak Abdi, Kakak Dwi, dimanapun mereka berada ya Bapa. Kak Lilan juga Engkau boleh berikan berkat baginya ya Bapa, bagi mereka dalam kesehatan, kehidupan pribadi hari lepas hari. Biarlah melalui mereka ya Bapa kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan Engkau ya Bapa. Kiranya juga Engkau berikan berkat luar biasa dalam kehidupan mereka, baik dalam rumah tangga, kehidupan pribadi, pekerjaan, sekolah, kesehatan, dan segalanya ya Bapa. Biarlah kami boleh berhimpun, bersekutu kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan teruna di gereja ya Bapa. Dalam keadaan seperti ini kami yakin dan percaya hanya kepada-Mu Bapa kami boleh menaikkan seluruh syafaat kami. Maafkan jika kami banyak melakukan kesalahan ya Bapa, karena kami yakin dan percaya Engkaulah segala kesempurnaan yang ada. Ya Bapa, doa yang kurang daripada sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tiba waktunya kita untuk mengucap syukur atas berkat yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 298, Selama Bumi Didiami, bait yang pertama dan juga yang kedua. Selama
adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Bagaimana untuk firman yang sudah kita dengar bersama di pagi hari yang indah ini? Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi boleh menjadi kekuatan bagi kita semua ya, untuk menjalani aktivitas di hari-hari yang akan datang. Saat ini Kak Theo akan menyampaikan beberapa rangkuman Warta Pelkat dari Persekutuan Teruna yang akan Kak Theo sampaikan saat ini. Untuk yang pertama, Warta Pelkat adalah untuk ibadah minggu depan. Kita tetap akan mengadakan ibadah online seperti ini. Jadi untuk itu adik-adik dimohon untuk melakukan subscribe, like, dan juga komen di kolom channel GPIB Cipecang. Ya, pastikan adik-adik untuk melihatnya setiap minggu, karena kita akan terus mencoba untuk melayani adik-adik semua, para kakak layan, untuk tetap mengadakan ibadah sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu ibadah di rumah. Kemudian untuk yang kedua, untuk persembahan di hari Minggu Persekutuan Teruna dapat adik-adik kumpulkan ke orang tua masing-masing. Nanti di orang tua masing-masing disetorkan oleh koordinator sektornya ya. Jadi ada dua pilihan nih, bisa disetorkan langsung, adik-adik berikan ke orang tua dan disampaikan ke koordinator sektor. Sama yang kedua adalah bisa ditransfer langsung di alamat rekening GPIB Cipecang. Alamatnya ada di sini. Oke, itu aja Warta Pelkat pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan tetap jaga kesehatan kita, tetap jaga diri kita, lindungi keluarga kita, dan juga selalu berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Adik-adik teruna yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Pada saat ini Tuhan, kami akan masuk ke dalam kehidupan kami yang lebih baik Tuhan setelah kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk kami dapat menjalani kehidupan kami Tuhan, kami mau menyerahkan segala pergumulan dan masalah kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan, agar di minggu depan Tuhan kami dapat boleh juga
merasakan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan terus menguatkan diri kami Tuhan, yang akan memberikan kami semangat di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Mari kita terima berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua yang ada dimanapun kita berada, mulai saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.